sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari. Nah, di sini kami kelompok 6. Saya bisa Salvaro dengan tim 01 dan rekan saya sebelumnya dengan akhir tim 015. Saya Julius Mala dengan akhir NIM 09. Di sini kami akan mempresentasikan konsep kami tentang perkembangan usia lanjut. Nah, baik, jadi perkembangan usia lanjut atau lansia merupakan fase terakhir dalam pembentukan kehidupan manusia yang ditandai dengan berbagai perubahan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Proses penuaan ini merupakan bagian alami dari siklus hidup, namun membawa tantangan sendiri bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, menurut WHO, usia lanjut itu dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Nah, jadi lansia itu dibedakan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu young old 60 sampai 74 tahun. Yang kedua itu ada middle old yaitu 75 sampai 84 tahun. Yang ketiga ada old old yaitu 85 ke atas. Nah, yang pertama itu yang old akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan kemudian yang old dari usia 60 sampai 74 tahun. Nah, ini dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu ada biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, pertama adalah biologis terlebih dahulu. Pada tahap usia ini, proses penuaan biologis mulai terasa. Para manusia umumnya berada dalam kondisi yang cukup sehat dan aktif secara fisik. Fungsi-fungsi tubuh seperti penglihatan dan pendengaran mulai mengalami penurunan, namun belum terlalu signifikan hingga mengganggu aktivitas harian. Nah, penurunan elastisitas otot dan persendian juga mulai dirasakan, sehingga dia bisa lebih cepat merasa lelah saat beraktivitas. Selain itu, perubahan sistem kardiovaskular seperti meningkatkan tekanan darah dan berkurangnya respon jantung terhadap aktivitas fisik juga mulai terjadi. Fungsi metabolik melambat, menyebabkan kecenderungan kenaikan berat badan secara peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi. Banyak lansia dalam kelompok ini masih mampu menjalani gaya aktif seperti berolahraga, berjalan kaki, hingga bepergian atau melakukan kegiatan sosial secara mandiri tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu dalam faktor psikologis. Secara psikologis, usia young old merupakan masa transisi dari masa dewasa penuh menuju lansia, di mana individu mulai mengalami perubahan peran seperti pensiun dari pekerjaan dan beralih ke peran sebagai kakek ataupun nenek. Hal ini sering memunculkan identitas baru yang menuntut adaptasi. Masa ini menjadi fase yang memuaskan dan penuh makna karena lansia dapat menemukan kembali jati dirinya melalui hobi, kegiatan sosial ataupun pendidikan formal. Fungsi kognitif secara umum masih baik meskipun pemrosesan informasi dan daya ingat jangka pendek mulai melambat. Kematangan emosi yang telah terbentuk sepanjang kehidupan dewasa memberi lansia kemampuan untuk mengelola kecemasan atau perasaan tidak menentu yang mungkin muncul akibat perubahan tersebut. Ada beberapa juga yang mulai menemukan makna hidup dan kematian, namun tetap dalam batas yang sehat secara emosional. Selanjutnya, dalam faktor sosial. Dari sosial, lansia young old mulai mengalami penyusutan jaringan sosial, terutama ada tendensi dari dunia kerja. Hal ini dapat menimbulkan rasa kehilangan status sosial atau identitas. Namun banyak pula yang mampu mengganti peran sosial lama dengan kegiatan baru seperti aktif dalam komunitas, organisasi keagamaan, ataupun menjadi relawan. Hubungan dengan pasangan biasanya menjadi lebih erat karena lebih baik
Spiritualitas dalam hal ini tidak selalu identik dengan agama formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal seperti kasih, pengampunan, dan makna. Spiritualitas menjadi sumber ketenangan emosional dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap kedua yaitu middle old, yaitu pada umur 75 sampai 84 tahun. Yang pertama itu pada perkembangan biologisnya. Pada tahap middle old, manusia mulai mengalami penurunan fungsi biologis yang lebih mencolok dibandingkan sebelumnya. Kekuatan otot dan koordinasi motorik menurun secara signifikan, menyebabkan keterbatasan dalam mobilitas seperti tidak jauh atau naik tangga. Banyak dari mereka mulai memerlukan alat bantu seperti tongkat, walker, atau kursi roda. Penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, diabetes, serta osteoartritis menjadi lebih nyata dan memerlukan perawatan serta pengawasan medis secara berkelanjutan. Selain itu, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran menjadi lebih parah, sehingga bisa mempengaruhi partisipasi dalam percakapan dan dalam sosial. Daya tahan tubuh yang melemah membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi medis lainnya. Dan cadangan energi tubuh yang semakin menurun menjadikan kelelahan sebagai keluhan tubuh dan keseharian. Selanjutnya itu perkembangan psikologis. Secara psikologis, middle old adalah masa di mana lansia sering mengalami kehilangan yang mendalam, seperti meninggalnya pasangan hidup atau teman sebaya. Hal ini dapat memicu rasa sepi, kesedihan mendalam, bahkan depresi jika tidak ditangani secara emosional dan sosial. Fungsi kognitif mulai mengalami penurunan lebih nyata dibanding tahap sebelumnya. Lansia mungkin mengalami gangguan motor yang pendek, kesulitan dalam konsentrasi, dan menurunnya kecepatan berpikir, walaupun belum sampai tahap demensia. Meski demikian, banyak dari mereka tetap mempertahankan kebijaksanaan hidup yang tinggi berkat pengalaman panjang dan kedewasaan emosional. Jika mereka memiliki strategi coping yang baik dari proses yang kuat, lansia pada tahap ini tetap dapat menikmati hidup secara bermakna. Nah, baik, selanjutnya itu pada perkembangan sosial. Secara sosial, lansia middle old cenderung menurun akibat keterbatasan fisik dan transportasi. Jaringan sosial semakin kecil dan interaksi lebih banyak dibatas pada anggota keluarga terdekat atau pengasuh. Perasaan kesepian bisa meningkat apabila mereka tinggal sendiri atau tidak memiliki dukungan sosial yang cukup. Dalam beberapa kasus, lansia pada tahap ini sudah mulai tinggal di panti beredar atau fasilitas perawatan jangka panjang. Meski demikian, relasi yang bermakna dalam orang terdekat masih tetap menjadi sumber penting dukungan emosional. Kehadiran cucu, anak, atau bahkan teman sebaya yang masih bertahan menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan mental dan keluarga sebut. Yang terakhir itu perkembangan spiritual. Aspek spiritualitas pada usia middle old menjadi semakin dalam dan dominan. Banyak lansia mulai menemukan dan bersyukur tentang kematian, kehidupan setelah mati, dan makna eksistensial mereka selama hidup. Aktivitas spiritual atau keagamaan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi menjadi sumber makna dan kenyamanan dalam menghadapi penyakit dan keterbatasan fisik. Lansia cenderung lebih toleran, bijaksana, dan menunjukkan sikap penerima terhadap kehidupan, termasuk pada pengalaman negatif yang pernah mereka alami. Spiritualitas yang berkembang di tahap ini juga dapat membantu dalam proses penyembuhan emosional serta memperkuat daya tahan psikologis dalam menghadapi penderitaan. Baik, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan tahap yang selanjutnya, yaitu outward, yang pada usia 85 tahun ke atas. Yang pertama ada perkembangan biologis. Tahap outward merupakan fase penuaan biologis paling lanjut, di mana penurunan fungsi tubuh menjadi sangat signifikan dan kompleks. Sebagian besar lansia dalam kategori ini sudah tidak mandiri secara fungsional dan memerlukan bantuan penuh untuk melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, dan bergerak. Banyak dari
inkontinensia, urin, dan feses, serta kesulitan menelan, resiko jatuh dan patah tulang, terutama patah tulang di bagian punggung, sangat tinggi dan bisa berdampak fatal. Selain itu, banyak lansia mengalami gangguan neurologis berat seperti demensia, Alzheimer, dan gangguan orientasi tempat serta waktu. Sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah membuat mereka rentan terhadap infeksi ringan sekalipun. Dalam banyak kasus, mereka membutuhkan perawatan panti jompo atau fasilitas medis jangka panjang. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan psikologis. Dari segi psikologis, banyak lansia pada tahap ini mengalami penurunan kognitif yang serius, termasuk kesulitan dalam memproses informasi sederhana, kehilangan ingatan, serta gangguan dalam mengenali orang-orang terdekat. Namun, tidak semua mengalami hal ini. Ada juga yang kita memiliki kejernihan mental, tetapi terbatas secara fisik. Lansia yang masih sadar penuh seringkali menghadapi pergumulan psikologis yang berat, termasuk ketakutan akan kematian, rasa kehilangan tempat dalam masyarakat, atau perasaan tidak berguna. Namun, pada beberapa individu muncul penerimaan yang dalam tahap kehidupan dan kematian. Kondisi psikologis pada tahap ini sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan emosional dan spiritual yang mereka terima. Yang selanjutnya ada perkembangan sosial. Secara sosial, lansia all-out sangat terbatas dalam partisipasi sosial. Sebagian besar relasi sosialnya terbatas pada keluarga inti atau pengasuh. Banyak dari teman sebaya mereka telah meninggal dan jaringan sosial yang tersisa sangat minim. Lansia dalam tahap ini sangat rentan terhadap isolasi sosial, terutama jika tidak tinggal bersama keluarga atau tidak mendapatkan perhatian emosional yang cukup. Namun demikian, interaksi yang sedikit tetapi penuh kasih dapat sangat bermakna bagi mereka. Kehadiran anggota keluarga, kunjungan dan komunikasi sederhana seperti menyentuh tangan atau mendengarkan mereka bercerita menjadi bentuk dukungan sosial yang dinilai besar. Yang terakhir ada perkembangan spiritual. Pada tahap ini, spiritual sering menjadi pusat perhatian utama dalam hidup lansia. Banyak dari mereka yang mencapai fase gerotranscendensi, yaitu pemahaman bahwa kehidupan adalah bagian dari proses yang lebih besar dan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian alami dari kehidupan. Spiritualitas menjadi sumber kekuatan untuk menerima keterbatasan, penderitaan, dan bahkan kematian itu sendiri. Lansia all-out sering menunjukkan ketenangan, penerimaan, dan kedalaman spiritual yang mencerminkan kedewasaan penuh dalam menjalani kehidupan. Aktivitas spiritual seperti berdoa, mendengarkan ceramah keagamaan, atau merenung dan diam bisa memberikan rasa damai yang sangat berarti.